Langit sore di kota kecil Bernava selalu punya cara membuat siapapun betah memandang. Awan-awan lembut berlarian pelan, matahari menguning, dan udara membawa wangi roti panggang dari toko-toko kecil di pinggir jalan. Bagi sebagian orang, itu hanyalah pemandangan biasa. Namun bagi Alika, gadis 20 tahun yang tinggal di sudut gang sempit bernama Jalan Kenari, sore adalah waktu di mana dunia terasa paling jujur. Setelah bekerja seharian di minimarket, ia duduk di kursi kayu tua depan rumah kontrakan kecilnya. Rambutnya terikat asal, wajahnya lelah, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang tidak pernah padam harapan. Walaupun hidupnya sederhana, ia selalu percaya satu hal, akan ada hari di mana senyumnya benar-benar punya alasan untuk muncul. Dan pada sore Selasa yang tampak biasa, alasan itu datang. Sebuah sepeda motor berhenti di depan minimarket tempatnya bekerja. Pengemudinya memakai jaket abu, helm hitam, dan celana training. Ia meletakkan pesanan antarannya, membuka helm, dan memperlihatkan wajah laki-laki berusia sekitar 21 tahun dengan mata teduh dan senyum kebetulan yang sangat menenangkan. Namanya adalah Rafa. Pesanan untuk Bu Irma. Menjerakan kotak makanan pada Alika tanpa tahu bahwa kehadirannya akan mengubah banyak hal. Alika hanya tersenyum singkat karena ia terbiasa bertemu banyak pelanggan. Namun ada sesuatu yang aneh tentang Rafa. Senyumnya terasa tulus, bukan sekadar sopan karena pekerjaan. Hari itu berlalu begitu saja. Tapi keesokan harinya dan besoknya lagi, Rafa datang lagi. Kadang mengantar pesanan, kadang hanya membeli air mineral. Setiap kedatangannya membawa satu hal kecil yang tidak pernah ia sengaja. Perhatian. Kerjamu capek, ya? Tanyanya suatu sore. Alika tertawa kecil. Dibanding banyak orang, ini masih nyaman. Kalau begitu, aku beli roti ini. Tapi tolong simpan setengah untuk kamu ya, biar kerjaannya lebih manis. Alika mengira itu hanya candaan, sampai ia membuka kantong plastik dan menemukan selembar roti dengan tulisan kecil di bungkusnya. Semangat hari ini. Ya, bukan cinta pada pandangan pertama melainkan perhatian pada langkah pertama. Sejak hari itu, keadaan berubah pelan-pelan, seperti gula yang larut di teh hangat. Rafa sering mampir ketika jamnya tidak padat. Ia duduk di bangku kecil depan minimarket, berbicara tentang hal-hal sederhana. Hujan, cuaca, motor yang mogok, sampai mimpi membuka usaha sendiri. Alika tidak banyak bicara, tetapi ia mendengar. Dan Rafa menyukai orang yang mau mendengarkan. Aku cuma kurir sementara, katanya suatu hari. Aku ingin buka toko roti sendiri. Dulu, ibuku suka bikin kue brownies, tapi sejak beliau sakit, resepnya berhenti. Tatapan matanya meredup sebentar. Tapi, aku ingin teruskan. Alika menunduk. Mimpi itu indah. Kamu pasti bisa. Sederhana. Tapi Rafa seperti menemukan tenaga baru hanya dari kalimat itu. Dan tanpa ia sadari, sejak hari itu, Rafa selalu kembali. Suatu malam, ketika minimarket sudah tutup, Alika berjalan pulang melewati jalan setapak yang diterangi lampu kuning redup. Ia berencana makan mie instan untuk makan malam. Seperti biasanya, tapi ketika mendekati gerbang rumahnya, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Di pagar rumahnya tergantung sebuah kantong plastik berisi sekotak roti kecil dan secari kertas. Untuk malam yang panjang, sedikit manis, mungkin membantu. Alika terdiam. Ia tidak pernah meminta apa-apa dari hidup. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu lama, hidup memberikan sesuatu tanpa ia kejar. Ia duduk di kursi kayu depan rumah, membuka roti itu pelan-pelan. Rasa coklatnya lembut, manis, dan entah kenapa, lebih manis dari roti manapun yang pernah ia makan. Ia tidak tahu apakah karena tehnya yang panas, rotinya yang enak, atau karena orang yang memberikannya. Di langit, bintang muncul sedikit-sedikit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alika memejamkan mata dan tersenyum, bukan karena harus kuat. Tetapi karena bahagia hari demi hari kedekatan itu tumbuh tanpa disadari, bukan lewat kata-kata besar, bukan lewat janji cinta, tapi lewat hal-hal kecil yang konsisten. Rafa menjemput ketika hujan, mengantar ketika malam sudah terlalu gelap, dan menanyakan apakah ia sudah makan meski suaranya terdengar seperti sekadar basi-basi. Alika pun perlahan membuka hatinya walau
Ia tidak pernah benar-benar yakin ia pantas dicintai. Namun suatu sore, ketika minimarket sedang sepi, laki-laki lain datang. Tingginya hampir sama dengan Rafa, rambutnya rapi, wajahnya seperti seseorang yang terbiasa di dunia yang lebih mewah. Ia memakai kemeja putih, celana hitam, dan sepatu bersih mengkilap. Ia berhenti di depan kasir dan menatap Alika dengan tatapan yang membuatnya bingung. "Kamu masih di sini, Alika?" Suara lelaki itu datar. Alika menelan ludah. Ia mengenal suara itu. Terlalu mengenal. Damar, mantan pacarnya, orang yang pernah ia percaya, dan orang yang meninggalkannya ketika ia sedang berjuang merawat ayahnya yang sakit. "Kenapa kamu balik?" Suara Alika tenang, tapi jantungnya bergetar. "Aku dengar kamu masih sendiri," jawab Damar ringan, seolah tidak ada luka yang pernah ia tinggalkan. "Aku pikir kita bisa mulai dari awal." Alika tidak berkata apa-apa. Damar tersenyum sedikit sombong. "Aku sudah kerja tetap sekarang. Penghasilan bagus, kamu tidak harus bekerja seperti ini lagi." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alika menyadari sesuatu. Dulu, tawaran itu mungkin terasa indah. Tapi setelah bertemu senyum jujur Rafa, tawaran itu terlihat kosong. Ketika Damar menunggu jawaban, suara motor berhenti di depan minimarket. Rafa turun dari motornya dengan jaket abu. Ia tidak melihat Damar sebagai ancaman, hanya seseorang asing yang sedang berbicara dengan Alika. "Oh." Rafa tersenyum sopan. "Temanmu?" Damar mengangkat alis, memandang Rafa dari atas ke bawah. "Kurir?" "Yah." Nadanya meremehkan. Namun sebelum Alika sempat menjawab, Rafa menatap Damar, tersenyum kecil, dan berkata pelan, "Pekerjaan apapun tidak mengubah cara seorang laki-laki memperlakukan orang yang ia sayangi. Kalau kau datang untuk meremehkan, lebih baik jangan datang." Kalimat itu sederhana, lembut, tidak kasar, tapi tegas. Dan untuk pertama kalinya, Damar kehilangan kata-kata. Rafa menoleh ke Alika. "Kamu sudah siap pulang?" Alika menatap wajah Rafa mata teduh. Senyum hangat. Tidak pernah meninggikan diri, walau dunia merendahkannya. Ia mengangguk. Damar masih berdiri di sana, terdiam. Namun bagi Alika, keputusan itu sudah jelas. Ia berjalan keluar bersama Rafa. Bukan karena ingin membuat Damar menyesal. Bukan karena ingin terlihat menang. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih seseorang yang hadir. Bukan seseorang yang hanya menjanjikan. Malam itu, Rafa mendorong motornya pelan, sambil berjalan berdampingan dengan Alika menuju rumah. Tidak ada musik romantis. Tidak ada naskah drama. Hanya dua orang sederhana yang berjalan bersama. "Aku tidak tahu apa-apa," kata Rafa tiba-tiba. "Tapi, kalau dia datang untuk menyakiti kamu lagi, aku bisa pura-pura jagoan sebentar." Alika tertawa kecil. "Terima kasih." Ajar. Mereka berhenti di depan rumah. Angin malam meniup rambut Alika. Lampu jalan memantulkan cahaya redup ke wajahnya. Rafa menyerahkan bungkusan kecil. "Ini roti percobaan. Aku lagi coba resep baru." Saat Alika membukanya, terlihat brownies coklat kecil dengan topping kacang. Masih hangat. Ia mencicipinya, mata membesar. "Ini enak." Rafa mengangguk puas. "Kalau kamu bilang enak, berarti aku harus coba lagi dan lagi, sampai dunia ikut setuju." Alika tidak kuat menahan senyum. Malam itu, mereka berdua berdiri lama tanpa perlu kata-kata mewah. Kehadiran satu sama lain terasa cukup. Ketika Rafa pergi, Alika masuk ke rumahnya sambil menutup pintu pelan dan memeluk kotak roti di dadanya. Ia belum pernah merasa hidupnya selembut ini. Ia duduk, menatap langit lewat jendela, dan berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin inilah saatnya hidup mulai manis. Namun Alika belum tahu, manis dalam hidup tidak datang tanpa ujian. Dan cinta yang baik seringkali diuji bukan oleh perpisahan, melainkan oleh kejujuran, kesabaran, dan keberanian. Di luar sana, seseorang lain sedang memperhatikan. Seseorang yang mungkin tidak suka melihat Alika tertawa dengan orang baru. Dan kisah ini baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tetapi hati Alika tidak lagi sama. Ia bangun pagi dengan semangat yang sedikit berbeda, menutup minimarket dengan senyum yang tidak ia sadari, dan menunggu suara mesin motor itu berhenti di depan toko. Bukan karena ia ingin terlihat menunggu hanya saja, dirinya secara otomatis mencari sosok itu di antara pelanggan yang datang. Kadang Rafa muncul, kadang tidak.
Dan di setiap sore, ketika dia tidak datang, Alika merasa aneh seperti ada kursi kosong di dalam pikirannya. Suatu pagi ketika minimarket baru buka, seorang kakek datang terburu-buru, wajahnya panik. "Anak muda," seru kakek itu. "Ada yang pingsan di depan gang. Tadi aku lewat, tapi aku tidak kuat menolong sendiri." Alika tanpa pikir langsung berlari keluar. Ketika sampai di ujung gang, ia mendapati sosok laki-laki terbaring di lantai trotoar. Rambutnya basah oleh keringat, wajahnya pucat, dan napasnya berat. "Rafa?" Suara Alika bergetar. Ia sadar betul, wajah itu dia sering melihatnya tersenyum. Bukan tertidur lemah seperti ini. Tanpa ragu, Alika berjongkok dan menepuk pipi Rafa pelan. Bangun. "Kamu dengar aku?" Rafa membuka mata dengan susah payah. "Aku cuma sedikit pusing, mungkin belum makan dari pagi." Namun kondisinya jelas tidak sekadar pusing sedikit. Ia terlihat sangat lelah, seolah tubuhnya memaksa untuk terus bekerja. Meski sudah melewati batas, Alika meminta bantuan dua pemuda yang lewat untuk menolong Rafa duduk. Ia memanggil ojek untuk membawa Rafa ke klinik kecil di dekat pasar. Setelah dokter mengecek, hasilnya tidak mengejutkan. Rafa kelelahan dan kurang makan. Terlalu banyak bekerja, terlalu sedikit istirahat. Di ruang tunggu, Alika duduk dengan tangan menggenggam ponselnya. Jantungnya belum berhenti cepat. Meski ia berusaha terlihat tenang, setelah hampir 1 jam, Rafa keluar dengan wajah lebih segar. Ia tersenyum kecil. "Aku baik," katanya pelan. "Jangan khawatir." Alika memandangnya tajam. "Kamu belum makan sejak kapan?" Rafa menggaruk kepala. 2 hari, mungkin 3. 3 hari. Suara Alika meninggi, membuat beberapa orang di ruang tunggu menoleh. Rafa mengangkat tangan pasrah. "Aku dapat banyak pesanan. Ada tagihan rumah sakit ibu yang belum lunas. Jadi, aku lembur terus." Alika terdiam, bukan karena tidak mengerti, tapi karena ia tahu rasanya berjuang sendirian untuk sesuatu yang tidak terlihat oleh mata banyak orang tanpa berkata apa-apa. Ia membeli nasi bungkus di warung dekat klinik dan menyerahkannya ke Rafa. "Makan." Sekarang Rafa tertawa perlahan. "Kamu marah? Dolima. Kalau kamu jatuh pingsan lagi, siapa yang mau senyum ke aku setiap hari?" Jawab Alika spontan. Kemudian wajahnya memerah karena baru menyadari kalimatnya. Rafa tertegun sejenak. Lalu ia makan pelan, menahan tawa kecil. "Baik, aku janji. Aku akan makan." Alika duduk di depannya, memperhatikannya tanpa sadar. Dan ketika Rafa menghabiskan suapan terakhir, ia berkata, "Terima kasih, Alika. Kamu selalu muncul pada saat aku paling butuh." Kalimat itu sederhana, tapi hati Alika terasa seperti dipeluk oleh sesuatu yang hangat. Setelah kejadian itu, kebiasaan baru muncul. Alika mulai membuatkan bekal kecil setiap pagi. Ia meninggalkannya di meja kasir, menempelkan catatan kecil, "Jangan bekerja tanpa makan." Rafa, sebagai balasan, semakin rajin membuat roti uji coba setiap malam dan menaruhnya di pagar rumah Alika. Kadang brownies, kadang roti pisang, kadang bolu coklat. Mereka seperti saling memberi semangat tanpa berkata. "Aku peduli." Karena tindakan sudah berbicara, namun tidak semua orang menyukai perubahan itu. Suatu malam, ketika Alika pulang dari minimarket, ia melihat sosok lain berdiri di depan rumahnya. Lampu jalan memantulkan bayangan tubuh itu, dan Alika langsung mengenalinya. Damar, ia menyenderkan punggung ke pagar rumah, seolah menunggu sejak lama. "Kita belum selesai bicara," katanya tanpa salam. Alika menghela napas. "Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku serius, Lik." Suaranya lebih lunak. "Aku salah waktu itu. Aku bodoh. Aku takut hidup susah. Tapi sekarang aku sudah punya pekerjaan tetap. Aku bisa membahagiakan kamu." Alika menunduk. Bahagia bukan soal siapa paling kaya atau paling hebat. Damar terdiam sejenak, kemudian menegakkan tubuh. "Kalau bukan soal itu, apa? Kamu cuma bilang butuh waktu. Tapi saya lihat kamu dekat sama kurir itu." Nada suaranya berubah dingin. "Dia tidak bisa memberikan kehidupan seperti yang kamu pantas dapatkan." Alika menatapnya tegas. "Kamu datang bukan untuk minta maaf. Kamu datang untuk membandingkan dirimu dengan orang lain." Damar terdiam. Ada amarah kecil di matanya.
Jadi, kamu memilih dia? Alika tidak menjawab. Ia tidak ingin membuat drama, tapi diamnya justru menjadi jawaban. Damar mengepal tangan. Kamu akan menyesal, Lek. Kalimat itu pelan, tapi penuh ancaman. Lalu ia pergi meninggalkan bayangan gelap di hati Alika. Keesokan harinya, Rafa datang ke minimarket dengan wajah cerah membawa roti baru. Ada brownies rasa madu, katanya bangga. Namun, Alika tidak tersenyum cerah seperti biasanya. Ia mencoba tersenyum. Tapi Rafa langsung menangkap perubahan kecil itu. Ada yang ganggu kamu? Tanyanya pelan. Alika tidak pernah terbiasa menceritakan beban pada orang lain. Tapi Rafa punya cara membuat seseorang merasa aman. Seperti berbicara pada angin yang hanya mendengarkan. Tanpa menghakimi, Damar datang lagi. Akhirnya Alika mengaku. Dia bilang, aku akan menyesal. Rafa menunduk, tidak langsung marah, tidak langsung heroik. Ia menghela napas. Kalau dia ganggu kamu lagi, bilang aku. Suaranya lembut, tapi tegas. Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi aku tidak akan biarkan kamu merasa sendirian. Alika menatapnya. Perkataan itu lebih berharga daripada janji besar apapun. Malam itu, Rafa pulang lebih cepat dan duduk di dapur rumah kontrakannya. Ia mengaduk adonan roti sambil berpikir. Ibu Rafa, yang duduk di kursi roda, memperhatikannya. Kamu terlihat khawatir, kata sang ibu lembut. Rafa berhenti mengaduk. Aku takut tidak cukup baik untuk orang yang aku sayangi. Ibunya tersenyum kecil. Rafa, semua orang bisa membeli hadiah besar, tapi tidak semua orang bisa hadir, sabar, dan tulus. Itu yang membuatmu berbeda. Rafa menunduk. Kata-kata itu seperti obat yang ia butuhkan. Ia kembali bekerja dengan tekun, membuat roti, membungkus dengan rapi, dan menuliskan pesan kecil untuk hari yang melelahkan. Kamu tidak harus melaluinya sendirian. Ia menggantungkan kotak itu di pagar rumah Alika ketika malam sudah sepi. Yang ia tidak tahu, dari kehauan seseorang mengawasinya. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan Alika dan Rafa semakin dekat. Banyak warga sekitar mulai tahu dan ikut mendukung. Penjual sayur sering menggoda. Anak-anak gang suka menyapa Rafa sebagai kakak roti. Suatu sore, Rafa datang membawa kabar besar. Alika, aku dapat kabar dari teman ibuku. Ada satu kios kecil di pasar yang kosong. Kalau aku berani, aku bisa mulai jual brownies setiap pagi. Alika terkejut. Serius, itu bagus sekali. Tapi harga sewanya tidak murah. Rafa mengembuskan napas. Aku sedang menabung. Mungkin butuh setahun. Alika tersenyum hangat. Kalau kamu sudah sejauh ini, setahun bukan waktu yang lama. Namun takdir suka menguji mereka ketika hati sedang bersemangat. Di hari pembukaan kios baru, seseorang membuat laporan palsu bahwa Rafa memakai bahan kedaluarsa. Petugas pemeriksa datang, membuat kegaduhan, dan kios itu ditutup sementara hingga pengecekan selesai. Rafa terkehut, warga bingung, dan Alika yang melihat dari jauh langsung ikut panik. Ini tidak mungkin, kata Rafa pada petugas. Aku baru beli bahan bulan ini, namun laporan tetap harus diproses. Kios itu ditutup dan Rafa pulang dengan wajah sedih. Alika mengetahuinya dari pedagang sayur ketika ia sampai di depan kios. Rafa masih duduk di kursi plastik kecil, menatap rolling door yang tertutup. Tatapannya kosong, hanya orang yang pernah berjuang yang tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang sedang diraih. Alika duduk di sebelahnya tanpa berkata apa-apa. Diam kadang lebih nyaman daripada kata-kata panjang. Hingga akhirnya Rafa berkata pelan, aku tidak pernah marah kalau hidup berat, tapi aku tidak mengerti kenapa selalu ada yang mencoba menjatuhkan. Alika memikirkannya sejenak. Rafa, alasan kamu jatuh bukan karena kamu lemah. Kadang orang lain tidak senang melihatmu bangkit. Rafa menoleh. Kamu pikir seseorang sengaja lapor? Alika tidak mau menuduh sembarangan, tapi ia ingat tatapan Damar, kalimatnya, dan rasa dengki yang jelas. Yang jelas, lanjut Alika, kamu tidak sendirian. Rafa menggela napas. Kalau aku susah, kamu tidak harus ikut susah. Kamu tidak paham. Alika menatapnya tajam. Saat kamu membuatkan roti setiap malam, kamu tidak pernah berpikir aku menyusahkanmu. Kenapa sekarang kamu pikir aku akan meninggalkanmu hanya karena kamu kesulitan? Kata-kata itu membuat Rafa terdiam. Ia menunduk lama, dan ketika ia mengangkat wajahnya lagi, matanya berkaca-kaca.
Terima kasih, bisiknya, dan di sana di depan kios kecil yang ditutup sementara perasaan mereka tumbuh dengan cara paling sederhana dan paling tulus. Saling menjaga, namun badai belum selesai. Beberapa hari kemudian, tabel penjualan brownies Rafa dicoret dan diinjak orang. Kertas promosi hilang. Sisa bahan rusak seolah ada yang sengaja menumpahkannya. Dan satu malam, Alika menemukan kertas di pagar rumahnya. Kurir kecil tidak cocok untukmu. Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan. Tapi ia tahu siapa pelakunya. Alika menggenggam kertas itu dengan tangan bergetar. Ia tidak takut untuk dirinya sendiri. Ia takut Rafa akan patah hati terlalu dalam. Dan ia belum tahu bahwa cinta yang manis seringkali diuji oleh orang yang tidak ingin melihat orang lain berbahagia. Tapi satu hal pasti, setiap kali dunia mencoba memadamkan cahaya, selalu ada seseorang yang berani menyalakan lilin kecil, dan kisah mereka baru saja memasuki babak yang lebih besar. Malam itu, Alika tidak bisa tidur. Ia terus menatap kertas kecil yang ditemukan di pagar rumahnya. Kata-kata itu pendek, tetapi terasa lebih tajam daripada pisau. Kurir kecil tidak cocok untukmu. Alika tahu itu bukan sekadar hinaan, itu peringatan. Namun ia tidak akan membiarkan seseorang merusak ketenangan hidup Rafa yang baru belajar percaya pada dirinya. Sendiri, keesokan paginya, ia menemui Rafa di kios yang masih ditutup sementara. Rafa sedang membersihkan meja, mencoba tetap tersenyum, meski luka batinnya belum benar-benar sembuh. Rafa, kata Alika hati-hati, aku dapat kertas di pagar rumahku tadi malam. Sepertinya ada seseorang yang sengaja ingin memisahkan kita. Rafa berhenti mengelap meja. Bahunya menegang. Kamu yakin kertas itu untukmu? Tanyanya pelan, untuk kita. Rafa tidak menjawab. Ia duduk di kursi plastik kecil dan menunduk dalam. Aku takut, katanya jujur. Bukan untuk diriku, tapi untukmu. Aku tidak ingin kamu dilukai hanya karena dekat denganku. Alika mendekat dan menyentuh bahu Rafa pelan. Tapi aku juga takut melihat kamu berjuang sendirian. Kita ini bukan dua orang asing lagi. Perlahan, Rafa mengangkat wajahnya. Aku tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, Lik. Pekerjaanku sederhana. Mimpiku belum jadi apa-apa. Rafa, Alika menatap dalam. Aku tidak jatuh hati pada apa yang kamu punya, tapi pada cara kamu membuat dunia lebih lembut. Kalimat itu seperti mengetuk pintu hati Rafa yang selama ini tertutup rapat oleh rasa minder. Tanpa sadar, Rafa meraih tangan Alika dan menggenggamnya. Genggaman itu bukan sekadar sentuhan. Itu janji kecil untuk tetap berjuang. Kita lewati ini sama-sama, bisik Rafa. Beberapa hari berlalu. Meski kiosnya belum boleh dibuka, Rafa tidak menyerah. Ia menempelkan poster kecil di papan pasar brownies homemade, pesan antar gratis, dan siapa sangka, justru orang-orang mulai penasaran. Para ibu-ibu pasar, pedagang jamu, abang tukang parkir semua ingin mencoba roti Rafa. Mereka sering datang sambil bercanda. Katanya, roti cinta ini bisa bikin hidup manis. Rafa tertawa setiap kali mendengarnya. Meski hatinya masih sedikit takut, Alika sering membantu membungkus roti saat malam, mencecap adonan dengan ujung sendok, lalu tersenyum. Kelebihan gula dikit, katanya. Rafa mengikuti sarannya tanpa bantah. Ia mulai percaya bahwa mungkin mimpinya tidak konyol seperti yang ia kira. Sore itu, ketika mereka sedang membagikan brownies ke beberapa pelanggan tetap, seseorang lain tiba-tiba muncul. Kemeja putih, sepatu bersih, rambut rapi, damar. Ia berdiri di depan kios sambil tersenyum tipis. Tetapi matanya gelap. Roti yang kamu jual, lumayan, katanya sambil melirik sinis. Tapi kamu pikir makanan murah bisa membuat Alika bahagia? Rafa berusaha tenang. Kami bekerja keras dan tidak merugikan siapapun. Damar mendekat. Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi. Rafa tidak menantang, tidak marah. Hanya membalas dengan tenang, saya tahu siapa yang saya sayangi. Dan untuk pertama kalinya, Damar kehilangan kendali. Ia menepis nampan brownies, menjatuhkan beberapa kotak ke tanah. Alika terkejut. Mata membesar. Cukup Damar, runja. Serunja. Kalau kamu masih menganggap aku teman, kamu tidak akan merusak apa yang membuatku bahagia. Warga sekitar mulai memperhatikan. Beberapa pedagang berhenti bekerja dan melihat ke arah mereka. Damar mundur satu langkah. Malu, ia memberi tatapan terakhir pada Rafa.
kamu tidak akan bertahan lama. Lalu ia pergi Rafa, memandang tanah yang penuh kotak rusak. Namun ketika ia menunduk untuk mengambil potongan brownies, Alika ikut berlutut di sebelahnya. Maaf, karena aku, semuanya jadi sulit. Rafa menggeleng pelan. Kalau aku menyerah sekarang, aku yang tidak pantas untuk kamu. Tanpa banyak kata, warga mulai menghampiri. Mas Rafa, biar saya beli yang bersih saja. Yang jatuh biar untuk kami coba. Jangan sedih ya mas. Usahamu enak kok. Nanti kalau buka kios lagi, saya bantu promosi. Hati Rafa menghangat. Kadang, dunia tidak selalu kejam. Masih ada orang baik. Dan hari itu, dukungan kecil itu membuat luka di hatinya perlahan sembuh. Malamnya, Alika duduk bersama Rafa di teras rumah kontrakannya. Angin sepoi-sepoi meniup rambutnya. Kamu tidak pernah tanya, kata Alika tiba-tiba. Tanya apa? Kenapa aku dulu percaya pada Damar? Rafa menoleh pelan. Kalau kamu ingin cerita, aku akan dengar. Alika menarik napas panjang, menatap langit. Waktu itu aku bekerja sambil merawat ayah. Aku tidak punya banyak waktu, atau uang, atau kesempatan seperti orang lain. Ketika Damar datang, ia terlihat sempurna. Pekerjaan bagus, masa depan jelas, semua terlihat mudah. Rafa tetap diam, tidak memotong. Tapi ketika ayahku jatuh sakit, biaya rumah sakit membengkak. Aku harus lembur. Aku tidak bisa selalu menemani Damar, lama-lama dia berubah. Katanya aku tidak punya waktu untuknya. Katanya aku terlalu berat. Sampai akhirnya dia pergi. Rafa mengepalkan tangan kecil, tapi ia menahan emosi. Aku kira aku tidak akan percaya laki-laki manapun lagi, lanjut Alika. Tapi kamu datang, bukan memberi janji besar. Kamu hanya hadir. Dan itu lebih baik dari semua janji. Rafa merasakan dadanya hangat. Ia tidak pernah merasa menjadi seseorang yang berarti. Sampai Alika menjelaskan, dengan kata-kata sesederhana itu, ia menatap wajah Alika pelan. Kalau kamu mengizinkan, aku ingin jadi alasan kamu tersenyum hari ini. Dan besok, Alika menunduk malu. Tetapi senyum itu muncul dengan sendirinya. Seminggu kemudian, berita baik akhirnya datang. Pihak pasar mengumumkan hasil pemeriksaan. Semua bahan milik Rafa aman dan bersih. Laporan itu palsu. Kios boleh dibuka kembali mulai keesokan pagi. Rafa tidak berkata banyak. Ia hanya menunduk dan mengusap wajahnya. Bukan karena sedih, tetapi karena lega. Di hari pembukaan kembali, banyak pembeli datang. Bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Beberapa pelanggan antre, memesan 2, 3, bahkan belasan kotak untuk dibagi keluarga. Brownies Mas Rafa disukai banyak orang. Seru penjual baju sambil menunjuk antrean. Warga memberi selamat, menepuk bahunya, dan ikut bangga. Rafa bekerja dengan mata berkaca-kaca, bukan karena uangnya banyak, tetapi karena ia merasa diterima. Di dunia yang lama membuatnya merasa kecil. Hari ini ia berdiri dengan kepala tegak. Di tengah keramaian itu, Alika membantu membungkus brownies. Sesekali melirik Rafa yang tersenyum dengan mata basah. Mimpi kamu mulai jadi kenyataan, katanya. Rafa menggeleng pelan. Bukan mimpi, kalau perjuangannya sendirian. Kamu ada di sini. Itu sebabnya aku kuat. Namun dunia jarang membiarkan bahagia berjalan mulus. Ketika kios hampir tutup, seorang pria berseragam datang membawa buku catatan dan tanda pengenal. Maaf, apakah benar Anda pemilik kios brownies ini? Rafa mengangguk, sedikit cemas. Ada pelanggan yang melapor bahwa produk Anda mengandung bahan berbahaya. Kami harus cek, Alika terkejut. Lagi, petugas memeriksa adonan, bahan, dan peralatan. Setelah selesai, ia menutup buku, lalu berkata, semuanya bersih. Tidak ada masalah. Rafa bernapas lega. Sampai petugas itu menambahkan, tapi laporan ini bukan laporan biasa. Ada dokumen tambahan yang menyebutkan Anda terlibat pencemaran pangan di kampung sebelah. Rafa membeku. Itu tidak benar. Petugas mengangguk. Saya tahu. Makanya saya datang sendiri. Saya lihat ini seperti fitnah. Hati-hati mas. Ketika petugas pergi, Alika menatap Rafa dalam-dalam. Seseorang ingin kamu hancur. Rafa mengepalkan tangan. Aku datang kerja. Bukan mencari musuh. Suara itu tenang, tapi hatinya terluka. Ia mulai paham.
Ini bukan sekadar persaingan atau ketidaksukaan. Ini dendam. Dan meski Rafa tidak menyebut nama, Alika tahu masalah ini tidak akan berhenti selama Damar masih merasa kalah. Malam itu, ketika kios sudah tutup, Rafa berjalan ke rumah Alika untuk mengantar satu kotak brownies terakhir. Namun saat ia tiba, Alika masih di luar bersama beberapa tetangga. Rumah-rumah di gang sedang rapat kecil. Salah satu tetangga berkata, "Lik, besok gang kita akan direnovasi. Jalur akses ke minimarket akan ditutup sementara. Kamu harus lewat jalan besar kalau pulang." Alika mengangguk. Rafa berdiri tidak jauh, tersenyum kecil. "Aku antar kamu setiap hari selama renovasi, biar kamu tidak jalan jauh." Alika memandangnya, bukan sebagai kurir biasa, bukan sebagai teman, tapi sebagai seseorang yang memilih untuk hadir ketika dunia terlihat berat. "Terima kasih," katanya pelan. Tatapan mereka bertemu, tidak romantis berlebihan, tidak dramatis, tapi tulus. Dan di ujung jalan gelap itu, ketika angin malam membuat lampu jalan bergoyang pelan, Rafa merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia ingin melindungi seseorang, bukan dengan otot, tapi dengan hati. Yang Rafa belum tahu adalah bahwa cobaan berikutnya akan jauh lebih besar daripada fitnah, ancaman, atau kertas hinaan. Karena sebentar lagi, seseorang akan memaksa Alika memilih antara hati yang baru ia temukan atau masa lalu yang belum mau pergi. Dan pilihan itu akan mengubah hidup mereka. Renovasi gang dimulai pagi itu. Suara palu, bor, dan truk kecil memenuhi udara. Jalan sempit yang biasanya lengang, kini dipenuhi pekerja dan tumpukan batu. Karena akses sementara ditutup, Alika harus memutar lewat jalan besar setiap pergi dan pulang kerja. Namun seperti janjinya, Rafa selalu datang menjemput meski sore hujan, meski motor tuanya rewel, atau meski wajahnya lelah setelah seharian mengantar pesanan. Setiap perjalanan mereka sederhana, tapi terasa hangat. Duduk berdua di atas motor, bercanda ringan tentang pelanggan unik, atau hanya dia menikmati angin sore, dan tanpa pernah mereka sadari, kehadiran satu sama lain menjadi bagian dari hidup. Suatu malam, ketika Rafa baru selesai mengantar Alika, ia pulang ke rumah kontrakannya. Ibunya sudah tidur, dan ruang tamu kecil itu diterangi satu lampu meja yang kuning hangat. Di tengah tumpukan bahan kue, Rafa membuat catatan. Rasa roti, jumlah pesanan, uang masuk, semuanya masih sedikit, tapi bertambah setiap hari. Namun ketika ia hendak menutup buku, pintu rumahnya diketuk keras. Tok, 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 tok. Rafa sedikit terkejut. Jarang ada tamu malam-malam. Ia membuka pintu dan terkejut melihat siapa yang berdiri di sana. Damar. Rafa hendak menutup pintu lagi, tetapi Damar menahan dengan tangannya. "Kita perlu bicara," katanya tanpa salam. Rafa menatapnya dengan tenang. "Kalau kamu datang untuk masalah, saya tidak tertarik." "Ini bukan masalah," jawab Damar. Meski nada suaranya terdengar jelas ingin memulai sesuatu. "Aku cuma mau memberi saran." Rafa tidak percaya sedikit pun, tapi ia tetap membuka pintu sedikit agar suara mereka tidak membangunkan ibunya. Damar menatap ruang. Sederhana itu penuh ejekan terselubung. "Aku akan langsung saja. Kamu tidak akan pernah bisa memberi kehidupan yang layak untuk Alika." Rafa menahan diri agar tidak terpancing. "Aku sudah punya pekerjaan tetap. Gajiku lebih besar dari seluruh penjualan rotimu," lanjut Damar. "Kalau kamu sayang sama Alika, kamu seharusnya pergi." Rafa menghela napas kecil. Menjauh bukan cara menyayangi seseorang. Damar tersenyum sinis. "Jadi kamu pikir Alika mau hidup di kontrakan kecil seperti ini? Naik motor tua setiap hari, menunggu uang kecil dari brownies?" Rafa membalas dengan lembut. "Kalau cinta butuh bukti kekayaan, berarti itu bukan cinta." Kalimat itu membuat Damar terlihat marah. "Kalau kamu keras kepala," ucapnya tajam, "kamu akan membuat hidupnya lebih susah. Kamu tidak lihat, dia sudah jadi bahan omongan. Dia kasihan karena dekat dengan orang seperti kamu." Rafa menggenggam pintu dengan kuat, tapi suaranya tetap tenang. "Anda bilang kasihan? Saya bilang bersyukur, karena ia salah satu orang yang membuat saya bertahan." Damar mendecak. "Kamu ini keras kepala." Rafa menghela napas pelan. "Kalau kamu benar-benar sayang sama Alika, berhentilah menyakitinya dengan cara seperti ini." Damar ingin menjawab,
Tetapi suara dari dalam rumah membuatnya terdiam. "Ibu, kamu bangun?" tanya Rafa. Wanita tua itu duduk di kursi roda, menatap Damar dengan sopan tapi tajam. "Anak muda, kalau kamu datang membawa kebencian, pintu ini tidak pantas kamu masuki." Damar terdiam, tidak bisa menjawab. Rafa membuka pintu lebih lebar. "Silakan keluar." Damar menatap keduanya sekilas, lalu mundur. "Kalian menolak kesempatan. Nanti dunia yang mengajari." Ia pergi tanpa menoleh lagi. Rafa menutup pintu perlahan, tetapi jantungnya berdebar. Ia tidak takut pada Damar, ia takut Alika akan terbebani. Ibunya menatapnya lembut. "Kamu tidak bisa melarang orang lain membenci. Kamu hanya bisa memastikan kamu tidak membalas dengan cara yang sama." Rafa duduk di depannya. "Ibu, menurut ibu, aku pantas untuk Alika?" Wanita itu tersenyum. "Kalau kamu bertanya, apakah kamu kaya?" "Tidak." Ia tertawa pelan. "Kalau kamu bertanya apakah kamu sempurna?" "Tidak." "Juga." Rafa ikut tersenyum pahit. "Tapi kalau kamu bertanya apakah kamu lelaki baik?" Ibunya melanjutkan. Ibu akan jawab, "Ya." Dan lelaki baik pada akhirnya akan menemukan bahagia yang cocok untuknya. Rafa menunduk, matanya hangat. Kata-kata ibunya adalah obat untuk hati yang sering diserang rasa rendah diri. Di tempat lain, Alika tengah duduk di depan rumah, menatap langit malam. Ia tahu gang mulai sepi. Udara sedikit dingin. Cahaya lampu jalan berwarna kuning lembut, namun pikirannya tidak tenang. Ia tahu Damar tidak akan berhenti. Benar saja hari berikutnya, saat Alika baru mau berangkat kerja, ia melihat mobil hitam berhenti di ujung jalan. Damar turun dengan pakaian rapi dan senyum penuh percaya diri. "Turun gang sulit, jadi aku tunggu di sini," katanya. "Aku antar kamu kerja." Alika menghela napas. "Aku sudah ada yang antar." "Kurir itu?" Damar tersenyum meremehkan. "Lik, kamu tidak perlu pura-pura kuat. Kamu bisa punya hidup lebih baik. Kamu bisa punya masa depan." "Masa depan yang kamu tinggalkan dulu, maksudmu?" jawab Alika tanpa ragu. Tatapan Damar berubah tajam. "Aku sudah berubah." "Tidak," kata Alika. "Kamu hanya takut kalah." Sebelum Damar bisa menjawab, suara motor mendekat. Rafa tiba, turun, dan menatap situasi tanpa wajah marah. Hanya sopan. Pagi, ia mengangguk pada Damar seperti tidak terjadi apa-apa. Damar tertawa kecil. "Kamu benar-benar tidak tahu kapan harus mundur, ya?" Rafa menjawab lembut. "Saya akan mundur kalau Alika yang memintanya. Tapi saya tidak pernah menghina kamu. Jadi tolong jangan hina saya di depan dia." Orang-orang yang lewat mulai berhenti melihat. Pedagang sayur, tukang ojek, tetangga gang. Alika menatap Damar, lalu berkata lantang, agar semua mendengar, "Damar, kamu mau tahu kenapa aku tidak kembali padamu? Bukan karena kamu miskin atau kaya, bukan karena Rafa lebih baik atau lebih buruk, tapi karena ketika aku jatuh dulu, kamu pergi. Sementara ketika Rafa jatuh, ia tetap berdiri untuk dirinya sendiri dan untuk aku." Damar membeku. Alika melanjutkan, "Kamu ingin aku bahagia? Maka berhentilah muncul dalam hidupku." Damar tidak punya lagi kata-kata. Ia menatap sekitar, melihat warga, mengangguk setuju, lalu masuk ke mobil dan pergi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kalah. Seminggu setelah itu, kios Rafa berkembang cepat. Pesanan meningkat, warga sekitar membantu mempromosikan, dan bahkan pegawai pasar mulai ikut membeli dalam jumlah banyak. Rafa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membeli mixer baru, oven kecil, dan bahan yang lebih bagus. Setiap malam, ia dan Alika membuat resep baru. Brownies keju, roti kayu manis, kek pisang. "Hidup kamu berubah," kata Alika suatu malam. "Karena kamu," jawab Rafa pelan. Namun di balik senyum bahagia itu, sesuatu lain sedang terjadi. Pagi itu, ketika Alika pergi bekerja, sebuah mobil hitam berhenti di depan kios Rafa. Damar turun bersama seorang pria, bersetelan kantor membawa map tebal. Rafa keluar dan menatap mereka dengan tenang. "Masih mau ganggu usaha saya, Pak?" tanya Rafa lembut. Damar tidak menjawab. Pria di sebelahnya membuka map. "Tuan Damar ingin menyewa kios ini. Kami membawa kontrak. Harga sewa sudah dibayar untuk 1 tahun penuh. Mulai hari ini, tempat ini menjadi milik kami." Rafa terkejut.
Kios ini milik pasar, bukan pribadi. Betul, jawab pria itu. Dan pasar sudah menyetujui. Silakan kosongkan tempat ini dalam 24 jam. Rafa terdiam. Untuk pertama kalinya, matanya terlihat benar-benar hancur. Ia tidak punya uang untuk melawan. Ia tidak punya koneksi. Ia hanya punya mimpinya. Dan mimpinya akan hilang dalam sehari ketika kabar itu sampai ke telinga Alika. Ia langsung pergi ke kios tanpa peduli pekerjaan. Rafa sedang mengemasi alat-alat baking dengan gerakan pelan, seolah setiap benda yang ia angkat adalah bagian dari hatinya. Rafa, jangan menyerah, kata Alika menahan tangis. Terkadang, jawab Rafa, hidup tidak peduli seberapa baik kita. Dia hanya mengambil. Alika memegang bahunya. Kita bisa cari tempat lain. Kita bisa mulai dari nol lagi. Rafa menunduk. Suaranya pecah. Aku tidak mau kamu menanggung hidup susah karena aku. Lik, kamu pantas hidup tanpa khawatir. Alika menatap wajahnya lama dan berkata dengan tegas, aku tidak peduli hidupku susah atau tidak. Yang aku peduli hanya satu, aku ingin menjalani hidup dengan orang yang membuatku merasa berarti. Dan itu kamu. Rafa menutup mata, berusaha menahan air mata yang akhirnya jatuh, namun belum sempat ia menjawab. Suara seorang pria tua memotong dari belakang. Rafa, jangan bereskan kiosmu dulu. Semua menoleh. Itu adalah Pak Hendra, pemilik kios terbesar di pasar. Orang yang dihormati dan dikenal jujur. Aku tahu kamu difitnah sejak awal, katanya. Aku yang akan bicara dengan pengurus pasar. Kios ini milikmu. Tidak ada yang berhak usir kamu. Rafa terkejut. Tapi, kenapa Bapak mau bantu saya? Pak Hendra tersenyum kecil. Karena aku lihat cara kamu bekerja. Kamu tidak pernah menyerah. Kamu tidak pernah balas jahat pada orang yang jahat padamu. Orang seperti itu harus bertahan. Beberapa pedagang lain ikut berdiri. Kami saksi. Kalau usaha Rafa bersih, jangan biarkan orang luar seenaknya beli tempat di sini. Rafa bagian dari pasar ini. Suara-suara itu membuat Rafa tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, mencoba menelan rasa haru yang mengalir deras. Pak Hendra menepuk bahunya. Kamu bukan sendirian, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rafa merasa dirinya bukan orang kecil yang bisa diinjak seenaknya. Damar, yang sedang berdiri tak jauh dengan wajah memanas, tidak bisa melakukan apa-apa. Banjak, saksi, banjak, suara. Banyak hati yang tidak mau ia beli. Ia mundur diam-diam, dengan perasaan kalah yang lebih besar daripada sebelumnya. Malam itu, Rafa berdiri di depan kiosnya sambil menatap lampu pasar yang mulai redup. Angin malam pelan membawa aroma kue dari oven. Alika berdiri di sampingnya. Kamu lihat, katanya. Kamu bilang, kamu sendirian. Tapi dunia membuktikan, kamu salah. Rafa menatap Alika dari samping. Aku tidak tahu bagaimana membalas semua ini. Kamu tidak perlu membalas semua orang, jawab Alika. Cukup terus jadi Rafa yang aku kenal. Itu sudah cukup. Rafa menunduk pelan. Kalau aku boleh jujur, aku belum pernah merasa hidupku punya arti seperti ini. Alika mendekat setengah langkah. Sejak malam itu, kehidupan Rafa berubah pelan-pelan. Bukan berubah menjadi kaya mendadak atau tiba-tiba terkenal, tetapi berubah dengan cara yang paling indah. Ia mulai percaya diri, kios kecilnya kembali dibuka, dan kini jumlah pelanggan bertambah 2 kali lipat. Brownies madu dan roti kayu manis menjadi favorit warga. Orang-orang datang bukan hanya karena rasa, tetapi karena mereka melihat ketulusan di balik setiap kotak yang Rafa buat. Dan di setiap sudut kios kecil itu, ada Alika, membantu membungkus pesanan, membuat catatan, mencuci peralatan, atau sekadar duduk sambil bercerita tentang hari-hari Nia di minimarket. Warga pasar sering tersenyum melihat mereka bekerja berdampingan. Kalau kalian tidak segera pacaran, pasar bisa demo, celetuk Butina, pedagang sayur. Rafa hanya tersipu malu. Alika mencubit lengannya kecil-kecil. Saat bersama, mereka seperti dua warna yang berbeda, tetapi membentuk lukisan yang sama. Namun dunia tidak pernah diam. Di balik kedamaian itu, Damar masih belum menyerah. Ia mulai menyelidiki Rafa, dari jauh kemana ia mengantar kue. Siapa yang membeli? Siapa pendukungnya? Ia menganggap Rafa bukan sekadar saingan cinta.
tetapi tamparan terhadap egonya. Dan satu hal yang membuatnya semakin kesal, semakin ia mencoba menjatuhkan Rafa. Semakin banyak orang yang mendukungnya, namun cerita ini bukan tentang Damar, ini tentang Rafa dan Alika. Dan mereka tidak pernah tahu bahwa sesuatu lebih besar akan datang. Suatu sore, setelah kios tutup dan pasar mulai sepi, Rafa berbicara kepada Alika. "Kamu ingat aku cerita soal resep brownies ibu?" Alika mengangguk pelan. "Resep legendaris itu?" Rafa tersenyum kecil. "Aku ingin menjualnya." "Resep asli. Tapi selama ini aku tidak berani mencoba karena takut gagal. Ibu selalu bilang, resep itu untuk momen spesial." Alika duduk di kursi plastik kecil. "Kalau begitu, tunggu momen spesialnya." Rafa terdiam sejenak, lalu menatapnya dalam. Mungkin momen itu sudah datang. Hati Alika berhenti 1 detik, namun Rafa berdiri dan merapikan kotak-kotaknya. "Aku butuh waktu beberapa hari untuk menyempurnakan resep." "Kamu mau jadi penilai pertama?" Alika tersenyum tipis. "Kalau rasanya buruk, kamu siap mendengar kejujuran?" "Aku siap," jawab Rafa mantap. "Yang penting, kamu ada." 3 hari berikutnya, Rafa sibuk bereksperimen. Ia bangun subuh, membeli bahan baru, mengaduk adonan dengan telaten, mencatat rasa sampai detil kecil. Ibunya mengawasi dari kursi roda. Sesekali tersenyum melihat anak tunggalnya bekerja keras. Alika datang setiap malam, membawa teh hangat atau bubur. Menonton Rafa mencoba dan gagal. Mencoba lagi, gagal lagi. Tapi setiap kali adonan gosong atau rasa kurang pas, Rafa tidak mengeluh. "Aku tidak mau resep ini setengah-setengah," katanya. Ibu menyimpannya bertahun-tahun. Alika mengusap punggung tangannya pelan. "Dan sekarang, kamu yang akan meneruskannya." Rafa menunduk bukan sedih, tapi terharu. Ia tidak pernah membayangkan seseorang akan mendukung mimpinya seperti ini. Hingga akhirnya, malam itu datang, Rafa membawa keluar 1 nampan brownies kecil. Tidak mewah, tidak besar, tapi dibuat dengan seluruh hatinya. "Ibu, yang cicip dulu," katanya. Ibunya mengangguk, memotong 1 bagian kecil, dan memasukkannya ke mulut. Alika menunggu napasnya. Rafa menahan jantungnya. Ibunya terdiam sejenak, lalu air matanya jatuh perlahan. Rafa panik. "Bu, kenapa?" "Kurang enak." Ibunya menggeleng dan tersenyum sayu. "Rasanya sama seperti buatan ibu." "Kamu berhasil, Nak." Rafa menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. Alika ikut meneteskan air mata. Momen kecil itu lebih besar dari kemenangan apapun. "Sekarang giliran kamu." "Lik," kata ibunya sambil menyerahkan potongan lain. Alika mencicipi. Rasa brownies itu lembut, manis, sedikit pahit coklat, dengan aroma kacang panggang. Tapi bukan rasa yang membuatnya menangis, melainkan pesan yang terasa di baliknya. "Rafa," suaranya bergetar. "Ini bukan hanya kue, ini cerita hidup." Rafa menatapnya lama, begitu lama, hingga ia lupa bernapas. "Kalau begitu," katanya pelan, "aku akan menjual cerita hidup ini mulai besok." Keesokan harinya, Rafa menempelkan poster baru di kios brownies RES Ibu Limited, dibuat dengan bahan terbaik dan doa terbaik. Awalnya, orang hanya penasaran. Namun setelah 2 jam, brownies itu habis total. Tidak ada promosi besar, tidak ada iklan, hanya rasa yang jujur. Dan nama baik yang sudah dikenal. Rafa tidak percaya. Ia terdiam lama sambil melihat kiosnya yang kosong. Alika memukul lengannya ringan, tersenyum. "Woi, kamu baru saja menjual semua rasa masa kecilmu." Rafa tertawa pelan. "Kalau begini terus, aku bisa sewa kios lebih besar." "Pelan-pelan," jawab Alika. "Yang penting kamu bahagia." Rafa berpikir sejenak, lalu berkata pelan, "Aku bahagia selama kamu di sini." Alika memalingkan wajah, tapi hatinya meleleh seperti coklat hangat. Namun, kebahagiaan itu tidak berjalan tanpa ujian. Suatu malam, saat Rafa sedang menutup kios, ia menerima telepon. Nomor tak dikenal. "Halo? Dengan siapa?" Suara di seberang terdengar tegang. "Mas Rafa, ini dari pihak klinik. Ibu Anda pingsan sore tadi. Beliau sudah dibawa ke rumah sakit utama." Rafa terhenyak. Kotak-kotak brownies jatuh dari tangannya. Ia tidak sempat mengunci kios,
tidak sempat membawa barang, tidak sempat mengambil jaket. Satu-satunya yang ia pikirkan, ibunya. Ia berlari secepat mungkin, menaiki motor yang hampir kehabisan bensin, dan menerobos jalanan malam. Alika yang baru keluar dari minimarket, melihat kios terbuka, dan Rafa yang pergi dengan panik. Ia tidak butuh penjelasan. Ia langsung memanggil ojek dan mengejar ke rumah sakit. Ketika ia sampai, Rafa duduk di kursi ruang tunggu, tangan menggenggam kepalanya, napas berat, matanya memerah. Rafa, Alika menyentuh bahunya. Rafa mengangkat wajah. Air matanya jatuh meski ia berusaha kuat. Dokter bilang kondisi ibu drop, jantungnya melemah. Kalau telat sedikit, aku tidak bisa bayangkan. Alika langsung memeluk bahunya. Bukan pelukan romantis pelukan agar seseorang tidak jatuh. Dia kuat, kata Alika. Ibu kamu ibu yang tangguh. Beberapa menit kemudian, dokter keluar. Untungnya, keadaan stabil. Ibu Rafa bisa dipindahkan ke ruang rawat, tapi dokter memberikan peringatan. Beliau butuh perawatan rutin, biayanya cukup besar. Rafa hanya mengangguk pelan. Ia tidak bertanya berapa biaya itu, karena ia tahu jawabannya pasti lebih besar dari yang ia miliki. Setelah ibu tertidur, Alika duduk di samping Rafa. Aku bisa bantu cari tempat bantuan sosial, katanya. Rafa menggeleng. Aku akan cari jalan sendiri. Tapi kamu, aku lelaki, Lik. Sudah terlalu lama aku merasa kecil. Kali ini aku ingin melindungi ibu, melindungi kamu, dengan caraku sendiri. Alika terdiam. Kalimat itu sederhana, tetapi ada harga diri besar di dalamnya. Ia menggenggam tangan Rafa pelan. Kalau kamu lelah, aku ada. Rafa menatapnya. Mata masih basah. Kalau kamu di sini, aku tidak takut. 2 hari setelah itu, Rafa menutup kios sementara untuk menjaga ibunya di rumah sakit. Banyak pelanggan datang mencari, beberapa menawarkan bantuan. Tapi, Rafa menolak halus. Ia tidak ingin hidupnya menjadi belas kasihan. Dan malam ketiga, sesuatu terjadi di depan rumah sakit. Ketika Rafa keluar membeli air minum, seseorang menghampiri, seorang pria berjas rapi. Rambut rapi, mobil mewah terparkir tidak jauh. Mas Rafa, katanya sopan. Rafa menoleh. Ya, pria itu mengulurkan kartu nama. Saya Daniel, pemilik toko roti Sweet Point di pusat kota. Saya dengar tentang brownies buatan Anda. Banyak pembeli saya mulai membandingkan rasa Anda dengan produk kami. Rafa menelan ludah pelan. Ia tidak tahu harus bangga atau takut. Daniel tersenyum tipis. Saya mau menawarkan kerjasama, bukan membeli resep Anda, tapi mempekerjakan Anda sebagai chef kami. Gaji besar, tempat kerja profesional, peralatan lengkap. Anda tidak perlu lagi berjualan di kios kecil. Rafa terdiam. Ini adalah mimpi semua pembuat roti. Daniel melanjutkan dengan suara lebih pelan. Dan saya dengar Anda butuh biaya rumah sakit. Jantung Rafa berubah berat. Pikirkan baik-baik. Anda bisa bantu ibu. Anda bisa beri Alika masa depan lebih baik. Rafa memegang kartu nama itu seperti memegang batu panas. Ia tidak menjawab. Tidak hari itu. Ketika ia masuk ke ruang perawatan, Alika sudah berada di sana, menyiapkan selimut untuk ibu. Rafa, ada apa? Apa? Tanyanya. Rafa duduk, menatap kartu nama itu lama sekali. Alika, kalau aku pergi dari kios, kamu ke Siwa. Alika menghela napas pelan. Kalau itu cara kamu bertahan, cara kamu membahagiakan ibumu, aku akan dukung apapun pilihanmu. Rafa menutup wajah dengan tangan. Tapi, aku takut kalau aku pindah kios itu mati. Dan aku merasa seperti mengkhianati perjuanganku sendiri. Alika memegang tangannya lagi. Aku tidak jatuh cinta pada kiosmu. Aku jatuh cinta pada caramu melawan hidup dengan hati yang jujur. Rafa perlahan menatapnya. Mata itu, suara itu, tenang sekaligus kuat. Jadi mau kamu di sini atau di kota besar, aku tetap di sampingmu. Dan di sanalah pertama kalinya Rafa merasa bahwa cinta bukan tentang tempat, bukan tentang uang, bukan tentang hasil, tapi tentang berdiri bersama di tengah badai. Namun keputusan itu belum selesai. Karena jika Rafa menerima tawaran itu, hidupnya berubah. Jika menolak,
Ia kembali berjuang dengan mimpi kecil yang belum tentu cukup cepat untuk menyelamatkan ibunya, dan esok pagi, ia harus memilih. Pagi itu, Bernava terasa lebih sunyi dari biasanya. Matahari belum tinggi, pasar belum ramai, dan udara masih dingin. Di kursi panjang ruang tunggu rumah sakit, Rafa duduk menunduk, memandangi kartu nama yang sejak tadi ia genggam erat. Daniel, owner Sweet Point Bakery, sebuah nama, sebuah kesempatan, dan sekaligus sebuah persimpangan nasib. Ia tidak pernah bermimpi akan ditawari pekerjaan besar, tidak pernah membayangkan bisa bekerja di tempat profesional, dengan gaji tetap dan fasilitas yang memadai untuk merawat ibunya. Tapi ia juga tidak pernah ingin meninggalkan kios kecil yang membesarkan keyakinannya. Ia menutup mata, menarik napas dalam. Satu suara terdengar di kepalanya. Kalau kamu cukup kuat dan siap, bolehkah aku memintamu menemaniku lebih jauh dari ini? Kalimat yang pernah ia ucapkan untuk Alika kembali menampar hatinya. Jika ia pindah ke kota, apa jadinya kios itu? Apa jadinya janji kecil yang mereka bangun? Apa jadinya hari-hari bersama Alika di pasar? Kakinya berat, tetapi ia berdiri. Hari ini, ia harus mengambil keputusan. Alika datang sekitar pukul 8. Ia membawa termos teh hangat dan plastik berisi roti yang Rafa buat kemarin malam yang sempat ia titipkan di rumah sebelum panggilan darurat datang. Aku bawa sarapan, katanya pelan. Rafa tersenyum tipis. Terima kasih. Terima kasih. Mereka duduk di bangku panjang. Tidak ada suara selain denting, gelas, dan langkah perawat. Setelah beberapa menit, Alika menatapnya. Kamu belum tidur? Rafa menggeleng. Tidak bisa. Alika memutar gelas di tangannya, dan akhirnya berkata, kamu tidak harus memikirkan semuanya sendirian. Rafa menghela napas panjang, lalu menyerahkan kartu nama itu padanya. Daniel Sweet Point, kontrak kerja. Alika membacanya perlahan. Tidak ada kata-kata keluar dari mulutnya, namun Rafa menangkap kilatan di matanya. Kaget, ragu, dan takut kehilangan. Rafa berkata pelan, kalau aku menerima, aku bisa bayar biaya rumah sakit ibu, bisa punya tabungan, bisa bantu masa depan kita. Alika menunduk, suaranya kecil, tetapi jelas. Aku tahu, tapi kalau aku pergi, lanjut Rafa, kios kita mati. Pasar akan kehilangan tempat itu. Aku kembali jadi karyawan biasa. Mimpiku mungkin berhenti. Alika menggenggam kedua tangannya di pangkuan, berusaha tegar. Rafa, mimpi tidak harus besar, tapi harus terus hidup. Rafa mengangguk pelan. Aku tahu. Aku tahu. Tapi aku takut, Lik. Takut kalau aku pilih satu, aku kehilangan yang lain. Untuk pertama kalinya, sejak mereka dekat, Alika memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Kalau kamu bertanya tentang aku, suaranya terputus sejenak. Ia menelan ludah. Aku tidak akan meninggalkan kamu, apapun pilihanmu. Rafa menatapnya dalam. Tapi, kamu sedih? Sedih. Karena hidup mengajak kita berlari, ketika kita baru belajar berdiri. Jawab Alika. Dalam diam, Rafa memeluk kepalanya ke lantai. Ia ingin kuat. Ia ingin terlihat seperti laki-laki yang siap menghadapi dunia. Tapi pada kenyataannya, ia sedang ketakutan, dan Alika, tanpa berkata apa-apa lagi, menyandarkan kepalanya di bahu Rafa. Kadang diam lebih menenangkan daripada kalimat panjang. Siang harinya, dokter menjelaskan kondisi ibu Rafa dengan tenang. Belia stabil, tapi butuh kontrol rutin, obat harian, dan pola makan teratur. Itu berarti biaya tidak kecil. Rafa mengangguk. Ia menghitung semuanya di kepala. Berapa penghasilan kiosnya, berapa biaya obat, berapa biaya sewa kontrakan. Jawabannya membuat dadanya semakin berat. Ketika ia pulang dari rumah sakit, pasar sudah hampir tutup. Namun beberapa pedagang memanggilnya, Rafa, ada yang cari kamu. Kemarin banyak pelanggan tanya, kapan buka lagi? Rafa hanya tersenyum kecil. Ia merasa bersalah. Ia berjalan ke depan kiosnya. Kunci masih menggantung. Rolling door masih tertutup. Di sisinya, kardus tempat roti kemarin. Meski kios itu kecil, di sanalah mimpi lahir. Tempat ia memulai langkah baru, tempat ia bertemu orang-orang baik. Tempat ia merasa berarti. Ia menyentuh rolling door itu dengan tangan gemetar. Apa aku harus meninggalkanmu?
bisiknya dalam hati. Sementara itu, Alika yang baru pulang kerja, melihat Rafa berjongkok di depan kios. Ia mendekat perlahan. "Rafa, kamu sudah makan?" Rafa tidak mengangkat wajahnya. "Lik, aku ingin tanya sesuatu." Alika menunduk. "Tanya apa?" "Kalau aku memilih pergi kerja di kota, kamu ikut?" Pertanyaan itu keluar begitu saja, seperti sesuatu yang ia tahan terlalu lama. Alika terdiam. Matanya membesar. Nafasnya tercekat. Ikut ke kota, artinya meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan rumah kontrakan, meninggalkan hidup yang sudah ia jalani bertahun-tahun, memulai sesuatu yang tidak pasti, tetapi juga berarti, tetap bersama Rafa, mendukung perjuangannya, memulai kehidupan baru dengan seseorang yang ia cintai. Alika memejamkan mata. "Aku mau ikut," katanya pelan. "Tapi aku tidak mau kamu membuat keputusan karena takut. Keputusanmu harus karena kamu mau berjuang, bukan karena ingin terlihat hebat." Rafa menatapnya. Ada rasa lega sekaligus takut. "Bagaimana dengan hidup kamu di sini? Teman, tetangga, pekerjaan?" Alika tersenyum samar. "Hidup akan selalu bergerak. Tidak ada yang tinggal di satu tempat selamanya. Kalau kita berjalan ke tempat baru, mungkin di sana juga ada kebahagiaan." Rafa meraih tangannya dan menggenggam erat. "Aku tidak tahu masa depan kita bagaimana, tapi aku janji satu. Aku tidak akan pernah biarkan kamu menyesal." Alika mengangguk, dan senyum kecil itu muncul. Namun sebelum keduanya sempat menentukan langkah, seseorang mendatangi kios, seorang pria kurus dengan tas selempang besar dan kamera. "Permisi," katanya sopan. "Saya wartawan lokal. Banyak warga bilang brownies Mas Rafa kembali dibuka. Saya ingin meliput cerita usahanya." Rafa dan Alika saling menatap, terkejut. Berita pasar kecil mereka sampai ke media. Wartawan itu melanjutkan, "Cerita Mas cukup unik. Banyak orang bilang roti Mas punya nilai sentimental. Saya pikir masyarakat perlu tahu." Rafa tidak menjawab. Ia terlalu bingung. Wartawan itu tersenyum dan berkata, "Kalau Mas bersedia, liputan ini bisa mengubah usaha Mas. Lebih banyak pelanggan, lebih besar peluang." Setelah wartawan pergi, Alika menatap Rafa. "Kamu lihat, dunia tidak menutup pintu. Kadang, pintunya justru digeser sedikit, agar kamu punya kesempatan." Rafa terdiam. Satu bagian hatinya berkata, "Jika aku tetap di sini, mungkin aku bisa membangun sesuatu lebih besar dari sekadar gaji bulanan." Bagian lain berkata, "Tapi bagaimana kalau semuanya gagal? Ibu butuh biaya besar." Ia berdiri, tatapannya tajam, bukan marah tapi serius. "Lik, aku ingin bertahan. Aku ingin bikin kios ini besar. Aku ingin buka toko sendiri. Aku ingin punya tempat yang suatu hari bisa kamu sebut rumah." Alika menatapnya lama, dan kalimat itu saja sudah cukup. "Kalau begitu," katanya pelan, "aku akan bantu." Namun, sebelum senyum bisa kembali, suara lain terdengar. "Jadi kalian benar-benar yakin?" Damar muncul dari balik kendaraan parkir, wajah datar tanpa emosi. Alika menghela napas. "Apalagi yang kamu mau?" Damar berjalan mendekat. Tidak marah, tidak berteriak. Untuk pertama kalinya, ia terlihat lelah. "Aku kalah," katanya. "Bukan sebagai laki-laki, tapi sebagai seseorang yang dulu pernah kamu pilih." Rafa ingin menyuruhnya pergi, tetapi Damar mengangkat tangan. "Aku datang bukan untuk mengancam. Aku datang karena aku sadar aku salah. Aku pikir aku bisa mengatur hidupmu. Ternyata aku hanya membuat semuanya buruk." Alika tidak menjawab. Damar menatap Rafa pelan. "Dan kamu, aku kira kamu hanya kurir tanpa masa depan. Tapi ternyata kamu punya sesuatu yang aku tidak punya." Rafa menunggu. "Keberanian," kata Damar akhirnya. Ada hening panjang. Pedagang yang lewat bahkan ikut mendengar. "Aku sudah bilang ke pihak pasar untuk mencabut permintaan sewa. Kios ini tetap milikmu. Aku tidak akan ganggu lagi." Alika terkejut. Rafa sama sekali tidak menyangka. "Tapi jangan salah," lanjut Damar sambil menatap Rafa. "Aku mundur bukan karena kalah, tapi karena aku belajar. Orang yang benar-benar mencintai seharusnya tidak menghancurkan." Ia menatap Alika terakhir kali. "Aku doakan kamu bahagia, tanpa drama, tanpa kata-kata sombong." Ia pergi. Untuk pertama kalinya,
Damar mengambil langkah yang benar. Rafa menghela napas panjang. Bahunya yang tegang, akhirnya jatuh rileks. Alika memandangnya. Rafa, kamu, lihat, kamu tidak sendirian. Kamu punya pasar, kamu punya warga, kamu punya aku. Rafa menatap kiosnya. Tempat kecil itu dulu hanya papan dan meja. Tapi, sekarang, tempat itu menjadi simbol perjuangan. Pelan-pelan, Rafa berkata, "Lik, aku tidak jadi terima tawaran itu. Aku akan tetap di sini. Aku akan bangun toko dari kios ini. Pelan, tapi benar. Kecil, tapi jujur." Alika nyaris meneteskan air mata. "Aku bangga." Namun Rafa masih memandang kiosnya. Ia menambahkan, suaranya bergetar pelan. "Aku tidak tahu aku akan sukses atau tidak. Tapi kalau aku jatuh lagi, kamu tetap ada." Alika menggenggam tangannya erat. "Aku tidak menjanjikan hidupmu mudah, tapi aku janji tidak akan pergi." Di tengah pasar yang sunyi, lampu mulai menyala satu persatu. Suara malam datang perlahan. Rafa berdiri di depan rolling door, memegang kunci. Ia memutar kunci itu, dan untuk pertama kalinya sejak ibunya sakit, sejak fitnah datang, sejak dunia mencoba memadamkan cahayanya, kios itu kembali dibuka. Bukan hanya pintu besi yang terangkat, tapi harapan yang ikut terangkat bersama. Di dalam dada Rafa, ada kalimat kecil yang akhirnya ia percaya. Cinta tidak selalu datang dengan bunga dan harta. Kadang cinta datang dalam bentuk tangan kecil yang tetap menggenggam meski dunia berusaha melepaskannya. Dan malam itu, Rafa tahu, ia memilih dengan benar. Namun kehidupan baru saja memberi hadiah besar. Dan ujian berikutnya justru datang dari seseorang yang tidak pernah mereka duga, pihak keluarga Alika sendiri. Kabar tentang kios Rafa yang kembali buka menyebar cepat di lingkungan pasar. Banyak warga datang memberi selamat. Beberapa membawa buah atau makanan, dan beberapa lainnya menawarkan kerjasama kecil-kecilan. Suasana penuh harapan. Namun sementara Rafa mulai tersenyum kembali, Alika justru merasa gelisah. Bukan karena kios atau masa depan, melainkan karena sesuatu yang selama ini ia hindari. Keluarganya, Alika tinggal sendiri di kontrakan sejak ayahnya meninggal. Ibunya tinggal di rumah adiknya di kota lain. Hubungannya dengan keluarga baik-baik saja, tetapi ada satu masalah. Mereka tidak pernah menyukai laki-laki yang tidak mapan. Sejak dulu, ibunya selalu berkata, "Kalau kamu menikah, pastikan suamimu bisa memberi kehidupan nyaman. Jangan ulangi perjuangan yang ibu jalani." Kalimat itu melekat di kepala Alika bertahun-tahun. Kalimat itu juga salah satu alasan mengapa ia dulu memilih Damar. Namun kini, hidup telah berubah, dan cinta pun berubah. Suatu malam, ketika Alika baru pulang dari kios, ponselnya berdering. Nama yang muncul membuat dadanya langsung kaku. "Ibu." Dengan sedikit gugup, ia mengangkat. "Halo Bu." "Alika." Suara ibunya tegas. "Besok, ibu datang." Jantung Alika terjun satu lantai lebih bawah. "Besok?" Mendadak sekali. "Ibu dapat kabar dari tetangga kamu. Katanya, kamu sering pulang malam dan sering terlihat bersama laki-laki." Alika menutup wajah dengan satu tangan. "Tentu saja, kabar tetangga selalu lebih cepat daripada kabar resmi. Ibu cuma ingin lihat keadaan kamu," lanhut ibunja, "dan ingin tahu siapa laki-laki itu." Alika menelan ludah kecil. "Baik Bu, datang saja." Ketika telepon ditutup, Alika duduk lama di kursi kayu depan rumahnya. Lampu gang redup, dan suara malam terdengar jelas. Ia tahu ibunya bukan orang jahat. Ibunya hanya khawatir. Tapi ia juga tahu Rafa masih jauh dari kata mapan. Bagaimana ia menjelaskan lelaki yang ia cintai menjalankan kios kecil, tinggal di rumah kontrakan, dan masih berjuang melawan hidup hari demi hari? Namun Alika memegang dada dan berbisik pada diri sendiri. Cinta bukan tentang siapakah yang paling sempurna, tapi siapa yang mau bertahan saat dunia tidak sempurna. Dan esok hari akan membuktikan hal itu. Pagi datang cepat. Pasar mulai ramai. Kios Rafa sudah buka lebih awal. Karena permintaan tinggi, Rafa menyiapkan brownies sejak subuh. Meski lelah, wajahnya cerah. Sementara itu, Alika memakai baju rapi dan merapikan rambutnya. Ia jarang gugup seperti ini, tapi hari ini berbeda. Ia menunggu di depan gang bersama beberapa tetangga yang penasaran.
sebuah mobil berhenti di ujung jalan. Seorang wanita keluar berusia 50-an, wajah tegas, pakaian rapi. Setiap langkah menunjukkan disiplin. Ibu Alika, tetangga menyapa sopan. Namun tatapannya fokus hanya pada satu orang. "Alika, Mama datang," kata ibunya singkat. Alika mengangguk. "Terima kasih, Bu." Mereka berjalan ke kontrakan. Ibunya melihat sekeliling rumah kecil, sederhana, tetapi bersih dan terawat. "Kamu masih tinggal di sini?" "Masih, Bu. Kenapa tidak pindah?" "Tempat ini kecil." Alika tersenyum kecil. Kecil bukan berarti tidak bahagia. Ibunya tidak menjawab. Ia duduk di kursi ruang tamu kecil dan langsung bertanya, "Di mana lelaki itu?" Alika ingin menjelaskan pelan-pelan, tetapi sebelum ia terbuka, suara khas motor tua terdengar di luar. Rafa datang, membawa kotak kue kecil yang ia buat khusus untuk hari ini. Ketika ia melihat Ibu Alika, langkahnya berhenti. Namun ia langsung berdiri tegap, mencoba sopan. "Selamat pagi, Bu," katanya sambil membungkuk sedikit. "Saya, Rafa." Ibunya tidak langsung tersenyum. Tatapannya menilai dari kepala sampai kaki. "Kamu, Rafa?" Nadanya datar. "Kamu yang dekat dengan anak saya?" Rafa mengangguk sopan. "Benar, Bu." Ibu Alika menyilangkan tangan. "Kamu bekerja sebagai apa?" Rafa menjawab jujur. "Saya pemilik kios brownies di pasar, Bu." Ibu Alika terdiam sejenak. "Kios? Bukan toko?" "Belum, Bu. Tapi saya sedang berusaha mengembangkannya." Rafa mengeluarkan kotak kue kecil. "Saya buat ini untuk Ibu. Harap suka." Ibunya menerima, tetapi tidak langsung membuka. Ia menatap Alika. "Khadi ini laki-laki yang kamu pilih." Alika menelan napas. "Ija, Bu." Keheningan memenuhi ruangan. Ibunya memandang Rafa lama. "Mas Rafa, saya tanya terus terang, kamu bisa menjamin kebahagiaan anak saya?" Pertanyaan itu seperti batu besar yang jatuh di meja. Tetangga yang ikut melihat terdiam. Alika menahan napas. Rafa tidak menjawab cepat. Ia menunduk sejenak, lalu mengangkat kepala dengan mata jujur. "Bu, saya tidak bisa janji hidup anak Ibu mewah," ia berkata pelan. "Tapi saya bisa janji dia tidak akan hidup sendirian, tidak akan kurang perhatian, dan tidak akan kehilangan seseorang ketika hidup berat." Ibunya menatap tajam. "Cukup dengan perhatian, cukup dengan janji. Bagaimana makan, bagaimana rumah, bagaimana masa depan?" Rafa mengangguk pelan. "Saya sedang membangun sedikit demi sedikit, Bu. Saya tahu saya mulai dari bawah, tapi saya tidak berhenti." Ibu Alika terlihat tidak puas. "Maaf, tapi saya membesarkan anak saya dengan susah payah. Saya tidak ingin dia kembali menderita." Alika hendak bicara, tetapi Rafa lebih dulu membuka kotak kue itu dan meletakkannya di meja. "Bu, ini brownies resep ibu saya. Ibu saya sakit. Saya merawat beliau sambil bekerja. Hidup saya tidak mudah, tapi saya belajar bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari uang. Kadang kebahagiaan datang dari seseorang yang tetap tinggal, meski dunia berantakan." Alika menunduk, hampir menangis mendengar itu. Rafa melanjutkan, "Saya tidak punya banyak hal, Bu. Tapi saya punya hati yang ingin menjaga anak Ibu dengan jujur. Saya bekerja keras. Saya tidak lari dari tanggung jawab. Kalau saya jatuh, saya bangkit. Kalau usaha saya gagal, saya mencoba lagi. Dan kalau anak Ibu memilih saya." Rafa menatap Alika, lalu ibunya. "Saya tidak akan biarkan penyesalan menjadi bagian hidupnya." Ruangan kembali hening. Ibunya terdiam lama. Kemudian perlahan, ia membuka kotak kue itu. Ia memotong satu potong kecil, memasukkannya ke mulut, dan mengunyah pelan. Ketika rasanya memenuhi lidah, wajah tegas itu sedikit melunak walau hanya sekilas. "Brownies ini enak," katanya pelan. Rafa tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu." Namun ibunya belum selesai. Tapi rasa enak tidak membayar tagihan rumah sakit. Mas Rafa tidak membayar listrik, tidak membuat masa depan aman. Rafa mengangguk pasrah. Ia tahu itu benar. Kemudian ibunya berdiri. "Saya tidak akan melarang kalian berteman, tapi soal kamu menikah dengan anak saya belum bisa memberi restu." Alika terdiam. Wajahnya berubah sedih. Ibunya memegang bahunya. "Alika, kamu anak baik."
Kamu berhak hidup dengan tenang. Ibu tidak bilang Rafa laki-laki buruk. Ibu hanya merasa dia belum siap menanggung masa depan. Rafa menggigit bibir, menunduk. Ia tidak membenci Ibu Alika karena semua kata-katanya benar. Aku pulang hari ini, kata ibunya. Kalau nanti Rafa sudah mapan, sudah punya tempat tinggal layak, sudah bisa pastikan hidup kalian tidak terombang-ambing, baru ibu akan bicara lagi. Ia lalu menatap Rafa untuk terakhir kalinya. Buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Ibunya pergi. Alika hendak mengejar, tetapi Rafa memegang tangannya. Biarkan dulu, katanya pelan. Beliau hanya khawatir. Rafa memaksakan senyum. Aku bak. Tapi malam itu, ketika Alika sudah tidur, Rafa duduk di depan kios. Menatap lampu pasar yang padam satu persatu, ia tidak marah. Ia tidak putus asa. Tapi ia merasa kecil. Sangat kecil. Ia melihat tangan yang bekerja keras. Tangan yang membuat roti setiap hari. Tangan yang ingin meraih kebahagiaan. Tapi masih terlalu pendek untuk menyentuh masa depan. Di tengah keheningan itu, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus jadi lebih kuat. Bukan untuk dunia menghormatiku, tapi untuk bisa berdiri di samping perempuan yang aku cintai. Dan mulai hari itu, Rafa berubah. Bukan rasa roti yang berubah, bukan jam kerja yang berubah, tetapi dirinya. Ia tidak lagi hanya ingin menjaga kios kecil di pasar. Ia ingin membangun sesuatu yang bisa membuatnya menatap mata ibu Alika tanpa ragu. Ia ingin membuktikan bahwa lelaki sederhana pun bisa membangun masa depan besar. Mulai malam itu, cinta tidak hanya jadi alasan untuk bertahan. Cinta jadi alasan untuk naik lebih tinggi, dan langkah pertama dari perubahan besar itu akan datang lebih cepat daripada yang mereka sangka. Setelah ibunya pulang, Alika tinggal sendirian di kontrakan yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Ia tidak marah pada ibunya. Ia mengerti maksudnya. Bukan merendahkan Rafa, tetapi takut melihat anaknya kembali jatuh dalam hidup yang berat. Tapi Alika tahu satu hal. Rafa bukan lelaki sempurna, tapi ia lelaki yang tidak lari, dan itu lebih penting daripada segalanya. Sementara itu, Rafa melempar dirinya dalam pekerjaan. Ia bangun lebih pagi, mempelajari resep baru, memperbaiki cara mengemas, dan mulai mencatat pemasukan serta pengeluarannya secara rapi. Ia tahu usaha kecil butuh banyak pembuktian. Bukan untuk dunia, bukan untuk pembeli, tapi untuk perempuan yang berdiri di sampingnya. Setiap malam, ketika Alika datang, membantu di kios, ia melihat perubahan itu. Rafa yang dulu pemalu, kini berbicara lebih yakin pada pelanggan. Rafa yang dulu memasak dengan seadanya, kini menakar bahan dengan ilmu. Rafa yang dulu sibuk takut gagal, kini sibuk merancang masa depan. Perlahan, pasar melihat hasilnya. Pesanan mulai datang dari luar pasar, warung kopi kecil di pinggir kota, kantor pegawai kelurahan, acara ulang tahun anak sekolah, bahkan online melalui pesan singkat. Rafa bekerja sampai malam, tapi ia tidak mengeluh. Karena setiap roti yang keluar dari ovennya adalah langkah menuju masa depan. Pada suatu pagi, seorang perempuan paruh baya datang ke kios, membawa map besar dan tanda pengenal resmi. Mas Rafa? Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya dari acara kuliner lokal kota. Kami ingin meliput usaha kecil berprestasi. Banyak warga merekomendasikan brownies Anda. Kami ingin Anda ikut festival kuliner kota bulan depan. Rafa terkehut. Festival kuliner kota bukan acara sembarangan, ratusan orang datang. Banyak media meliput dan banyak peluang kerjasama besar terbuka. Alika yang sedang mengatur bungkus roti ikut mendengar dan hampir menjatuhkan sendok. Festival kota, suaranya bergetar. Petugas itu tersenyum. Ya, kami tertarik bukan hanya pada rasa, tapi pada cerita perjuangan Anda. Rafa sempat terdiam. Ia tidak pernah mencari perhatian kota. Ia hanya membuat roti karena ia mencintai pekerjaannya. Tapi hidup sering memberi hadiah pada orang yang bekerja diam-diam. Dengan suara pelan, namun mantap, Rafa menjawab, Saya siap. 2 minggu sebelum festival, pasar melihat Rafa berubah seperti mesin. Ia belajar teknik baru dari internet, meminjam alat oven lebih besar dari Pak Hendra, berlatih plating sederhana, dan membuat puluhan adonan percobaan. Ibunya sudah mulai pulih, dan setiap malam ia menonton Rafa membuat roti sambil senyum haru. Kamu dulu anak pemalu, katanya.
Sekarang lihat, kamu siapa sangka. Rafa tertawa kecil. Ternyata hidup bisa berubah pelan-pelan ya, Bu. Ibunya mengangguk. Tapi perubahan itu bukan datang sendiri, Rafa. Ada seseorang yang mendorongmu setiap hari. Rafa terdiam pelan, menoleh ke pintu kios. Tempat Alika sedang membantu menulis label. Iya, Bu. Hari festival pun tiba. Lapangan besar di pusat kota dipenuhi ratusan tenda. Ada aroma berbagai makanan, bakso, sate, kue tradisional, susu segar, dan kopi. Puluhan pembeli berjalan hilir mudik. Rafa berdiri di belakang meja kayu sederhana. Dengan papan kecil bertuliskan, brownies resep ibu, by Rafa. Tidak ada dekorasi mewah. Tidak ada spanduk besar. Hanya meja, kotak kecil, dan kepercayaan. Alika menyiapkan kotak-kotak brownies. Tangan bergetar sedikit karena gugup. Rafa, kamu yakin kita siap? Rafa tersenyum. Pelan. Tidak ada orang siap menghadapi dunia. Tapi kita bisa belajar di tengahnya. Alika tertawa kecil, gugup bercampur bangga. Ketika festival dibuka secara resmi, beberapa orang datang mencicipi. Mereka mengangguk, membeli 1, 2, lalu kembali membawa teman. Rasanya lembut. Tidak, kemanisan. Aromanya beda dari yang lain. Perlahan, tenda kecil itu mulai penuh. Dan ketika jam kedua berlalu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seorang pemilik toko kue besar dari kota datang, mencicipi, dan berkata, "Mas, kalau kamu mau, saya punya tempat kosong di ruko dekat alun-alun. Kita bisa kerjasama. Kamu produksi, saya jual." Rafa terteun. Alika memegang dadanya, hampir tidak percaya. Sebelum Rafa menjawab, seseorang lain datang, pemilik kedai kopi modern. "Kue kamu cocok dijual di kedai saya. Mau jadi pemasok tetap?" Rafa sampai tidak bisa bicara. Alika bereaksi duluan dengan mata berbinar. Tentu, Mas Rafa mau." Rafa tertawa gugup. Pelan-pelan, "Lik, hari itu semua brownies habis sebelum festival selesai. Banyak yang memesan untuk minggu depan." Dan nama kecil Rafa mulai dikenal. Ketika acara selesai dan mereka merapikan meja, Alika menatap lapangan yang perlahan kosong. "Rafa, ini bukan lagi kios kecil." Rafa memandang tangannya yang bergetar karena lelah dan bahagia. "Ini awal toko kita." Kalimat itu membuat Alika tersenyum dengan mata basah. Seminggu kemudian, surat resmi datang dari pengelola ruko dekat alun-alun, harga sewa khusus untuk usaha kecil, pembayaran bertahap, dan izin pemasangan papan toko. Rafa hampir tidak percaya ketika membaca surat itu. "Masih butuh waktu panjang," katanya. "Tapi ini benar-benar mungkin." Alika hanya bisa tertawa sambil menangis pelan. Kios kecil di pasar tetap buka tempat awal mereka. Ruko di kota mulai disiapkan tempat masa depan. Dan di suatu sore, ketika pasar mulai sepi, Rafa menutup kios dan berjalan ke kontrakan Alika. Ia membawa sesuatu di tangannya. Bukan bunga, bukan hadiah mahal. Hanya satu kue brownies kecil dengan tulisan gula halus di atasnya. "Maukah kamu mendampingiku, bukan hanya di pasar, tapi juga dalam hidup?" Alika terdiam, matanya mulai basah. Rafa berbicara pelan. Suara bergetar. "Lik, hidupku dulu sunyi. Tidak ada tujuan selain bekerja. Tidak ada yang menunggu di rumah. Tidak ada masa depan yang aku pikir layak ku kejar. Lalu kamu datang dengan satu senyum kecil. Dengan satu kalimat sederhana." Rafa menarik napas. "Kamu tidak pernah minta aku jadi kaya. Kamu hanya minta aku jadi baik. Dan sejak itu, aku belajar menjadi lebih baik dari hari ke hari." Alika menutup mulut dengan tangan. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Rafa melanjutkan, "Aku tidak janji hidupmu akan selalu manis. Tapi aku janji kamu tidak akan melewatinya sendirian." Ia membuka kotak kecil lain, bukan cincin mahal. Hanya cincin sederhana dengan batu coklat kecil seperti brownies. Tangan Rafa bergetar saat ia bertanya, "Alika, maukah kamu menikah denganku?" Sekitar mereka, tetangga gang mulai keluar. Pura-pura tidak melihat, padahal semua sengaja mengintip. Alika mengusap air mata sambil tertawa kecil. "Rafa, bahkan kalau duniamu cuma kios kecil dan motor tua, aku tetap memilih kamu." Ia mengulurkan tangan. "Aku mau." Sorak pelan terdengar dari tetangga. Anak-anak bertepuk tangan.
Seorang ibu berseru. Akhirnya, Rafa menunduk menempelkan kening ke tangan Alika dengan rasa syukur yang dalam. Kabar pertunangan sederhana itu sampai juga ke ibu Alika. Beberapa hari kemudian, ia datang lagi tanpa marah, tanpa nada tajam. Ia melihat Rafa sedang bekerja di kios, memimpin pekerja bantu dari pasar, dan menerima pesanan untuk toko barunya. Saat Rafa melihat ibu datang, ia langsung berdiri tegap. "Selamat sore, Bu." Ibunya menatap kios yang ramai, warga yang membantu, dan papan kecil bertuliskan menu baru minggu ini. Tidak ada kata-kata panjang, hanya satu kalimat. "Kamu berjuang sungguh-sungguh." Rafa menunduk hormat. "Terima kasih, Bu." Ibunya melanjutkan. "Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi saya bisa bilang satu hal." Ia menatap Rafa langsung di mata. "Saya tidak salah menitipkan anak saya kepada kamu." Dan untuk pertama kalinya, Rafa menangis di depan calon mertua. Bukan karena sedih tapi karena rasa lega yang selama ini ia pendam, akhirnya pecah. Alika memeluk ibunya, lalu memeluk Rafa. Di pasar kecil itu di antara aroma roti, suara anak-anak bermain, dan lampu gang yang mulai menyala cinta sederhana, akhirnya mendapatkan restunya. 1 tahun kemudian, di tengah kota, sebuah toko kecil berdiri dengan papan kayu bertuliskan, "Rafa dan Alika, brownies, dan roti." Resep ibu, cinta tanpa syarat. Toko itu tidak besar, tapi penuh pembeli setiap hari. Warga kota datang bukan hanya untuk rasa, tapi untuk cerita. Di dalam toko Rafa mengaduk adonan sambil tersenyum. Alika mencatat order pesanan sambil mengomel kecil karena Rafa kadang mencoret-coret buku. Ibu Rafa duduk di kursi roda dengan senyum bangga. Ibu Alika datang membantu menghias roti. Mereka bukan keluarga kaya, bukan keluarga mewah, tapi mereka keluarga yang belajar mencintai satu sama lain. Dan setiap kali seseorang bertanya, "Bagaimana kalian bisa sampai sejauh ini?" Rafa selalu menjawab, dengan tangan yang tidak pernah berhenti bekerja, dan hati yang tidak pernah berhenti mencintai. Di balik toko itu, ada dapur kecil dengan cahaya lampu kuning lembut. Di sana, 2 insan yang dulu hanya punya kios pasar kini membangun masa depan selangkah demi selangkah. Rafa mengecup dahi Alika pelan. "Terima kasih sudah percaya pada lelaki kecil sepertiku." Alika tersenyum. Lelaki kecil yang kini punya toko besar, masa depan besar, dan hati besar. Mereka tertawa tanpa drama, tanpa air mata pahit, tanpa perpisahan. Hanya cinta yang tumbuh dalam diam, berubah perlahan, dan akhirnya menyinari hidup dengan manis yang tidak pernah berlebihan. Karena cinta yang paling indah bukan yang datang cepat, tetapi yang tetap tinggal ketika dunia mencoba menjatuhkan.